Halo adik-adik sekalian, selamat datang di channel Bimbel Online Sandalwood bersama saya, Ibu Andri Astuti. Channel ini akan menghadirkan berbagai macam ilmu pengetahuan bagi adik-adik sekalian. Untuk itu, silakan subscribe, like, dan share channel ini kepada sahabat dan teman-teman adik-adik sekalian. Siapa tahu mereka membutuhkan materi-materi yang ada di channel ini. Jangan lupa tekan tombol bel agar adik-adik sekalian mendapatkan pemberitahuan lebih awal dari saya tentang materi-materi pelajaran yang saya upload nantinya. Selamat menyaksikan. Datang di channel Bimbel Online Sandalwood Internasional. Terima kasih atas dukungan adik-adik semuanya terhadap channel ini dengan memberikan subscribe dan like. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan dan contoh-contohnya akan kita bahas bersama-sama dalam bentuk latihan soal-soal. Baik adik-adik, langsung saja kita akan membahas soal-soal tentang daur hidup hewan. Soal yang pertama, rangkaian peristiwa dari hewan dilahirkan sampai hewan tersebut berkembang biak disebut A. Metamorfosis, B. Berkembang biak, C. Melahirkan, D. Daur hidup. Jawabannya adalah daur hidup hewan. Soal yang kedua, berikut ini merupakan urutan daur hidup kupu-kupu. A. Telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kupu-kupu, dan kemudian menjadi kepompong. B. Telur berubah menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi ulat, kemudian menjadi kupu-kupu. Yang C, telur berubah menjadi ulat, kemudian ulat berubah menjadi kepompong, kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Yang D, kupu-kupu berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi ulat, dan ulat menjadi telur. Jawaban yang benar adalah yang C, telur itu akan berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Soal selanjutnya, berikut adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. A. Sapi, B. Kupu-kupu, C. Capung, D. Katak. Jawaban yang benar adalah sapi. Mengapa sapi tergolong ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena tidak mengalami metamorfosis karena sejak lahir sampai dewasa tubuh sapi itu tidak mengalami perubahan bentuk. Soal selanjutnya, tahapan metamorfosis pada kupu-kupu yang banyak makan adalah A. Telur, B. Ulat, C. Kepompong, D. Kupu-kupu. Tahapan metamorfosis pada kupu-kupu yang banyak makan adalah pada saat menjadi ulat. Tugas ulat adalah mengumpulkan energi sebanyak-banyaknya dengan cara makan sebanyak-banyaknya. Setelah
persediaan makanan dirasa cukup, maka ulat tersebut akan berhenti makan. Soal selanjutnya nomor 5. Sapi dan kerbau tidak mengalami metamorfosis karena selama hidupnya tidak mengalami A. Makan makanan, B. Perubahan bentuk, C. Perkembangbiakan, D. Kawin. Jadi sapi itu tidak mengalami metamorfosis karena selama hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk. Soal nomor 6. Telur nyamuk akan berubah menjadi A. Larva, B. Nyamuk kecil, C. Pupa, D. Nyamuk dewasa. Telur nyamuk itu akan berubah menjadi larva atau nama lainnya adalah ulat, tapi dalam tahapan metamorfosis nyamuk, larva itu nama lain larva adalah jentik-jentik nyamuk. Soal nomor 7. Tahap daur hidup nyamuk yang berbahaya adalah A. Pada saat menjadi telur, B. Pupa, C. Larva, D. Nyamuk. Jadi tahapan daur hidup nyamuk yang berbahaya bagi manusia khususnya yaitu pada saat menjadi nyamuk. Soal nomor 8. Contoh penyakit yang disebabkan karena gigitan nyamuk: A. Sariawan, B. Tifus, C. Demam berdarah, D. MAH. Pasti adik-adik sudah tahu ya bahwa gigitan nyamuk itu dapat menyebabkan sakit demam berdarah. Soal nomor 9. Pembentukan tubuh kupu-kupu terjadi pada saat kupu-kupu tersebut menjadi A. Telur, B. Pupa, C. Larva, D. Ulat. Jawaban yang benar adalah pupa. Pada tahapan pupa, sel-sel telur, sel-sel larva atau sel-sel ulat tersebut akan terdiferensiasi menjadi tubuh, sayap, kaki, dan organ tubuh yang lain. Setelah dirasa sempurna semuanya, maka kupu-kupu tersebut akan keluar dari cangkang pupa. Soal nomor 10. Sebelum menjadi kata dewasa, kata memiliki A. Tanduk, B. Sirip, C. Ekor, D. Cangkang. Sebelum menjadi kata dewasa, maka kata tersebut memiliki ekor. Jadi tahapan metamorfosis pada kata itu dimulai dari telur, kemudian menjadi kecebong atau berudu. Tahapan selanjutnya yaitu kata berekor dan terakhir kata dewasa. Soal nomor 11. Berikut ini adalah tahapan dalam hidup kecoa. A. Telur berubah menjadi larva, larva berubah menjadi nimfa, dan nimfa menjadi kecoa. B. Telur berubah menjadi nimfa dan nimfa akan berubah menjadi kecoa. C. Telur, larva, kecoa. Yang D. Telur, kepompong, kecoa. Jawaban yang benar adalah telur berubah menjadi nimfa dan nimfa berubah menjadi kecoa. Soal nomor 12. Berikut ini adalah daur hidup lalat. A. Telur. Telur berubah menjadi larva, larva berubah menjadi nimfa, dan nimfa akan berubah menjadi lalat. Yang B. Telur
telur itu akan berubah menjadi larva, larva berubah menjadi pupa, dan pupa berubah menjadi lalat. C. Telur berubah menjadi nimfa, nimfa berubah menjadi pupa, dan pupa berubah menjadi lalat. D. Telur berubah menjadi larva, larva berubah menjadi nimfa, nimfa berubah menjadi lalat. Jadi tahapan daur hidup lalat itu yang benar. Telur berubah menjadi larva, larva berubah menjadi pupa, dan pupa berubah menjadi lalat. Soal nomor 13. Lalat dewasa biasanya akan mencari makan di tempat A. yang bersih, B. rapi, C. sejuk, D. kotor. Lalat itu suka sekali berada di tempat yang kotor, seperti di tempat sampah, tumpukan sampah, dan lain sebagainya. Soal nomor 14. Makanan yang banyak dihinggapi lalat dapat menyebabkan penyakit A. diare, B. demam berdarah, C. malaria, D. polio. Jadi makanan yang banyak dihinggapi lalat itu akan menyebabkan penyakit diare. Oleh sebab itu, Ibu mohon adik-adik jangan jajan sembarangan, terutama di pinggir jalan yang banyak debu, banyak dihinggapi lalat, karena makanan tersebut dapat berbahaya bagi tubuh kita dan dapat menyebabkan kita sakit diare. Soal nomor 15. Di bawah ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kecuali A. lalat, B. katak, C. kupu-kupu, D. kecoa. Adik-adik tahu bahwa metamorfosis itu mengalami 4 tahapan, yaitu telur berubah menjadi larva atau ulat berubah menjadi kepompong berubah menjadi imago. Jadi, hewan yang mengalami metamorfosis itu ada lalat, katak, dan kupu-kupu. Nah, jawaban yang benar adalah kecoa, karena kecoa itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mengapa kecoa tergolong ke dalam hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena kecoa hanya mengalami 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago, tanpa mengalami tahapan pupa atau kepompong. Soal nomor 16. Nyamuk dapat bertelur di tempat yang A. kering, B. air yang menggenang, C. tanah, D. pasir. Jawaban yang benar adalah nyamuk akan bertelur di tempat air yang menggenang. Adik-adik bisa melihat di tempat-tempat yang banyak genangan air seperti di got, di ember yang penuh air, itu kita akan melihat banyak jentik-jentik nyamuk yang kemudian nantinya akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Soal nomor 17. Kupu-kupu saat menjadi ulat akan memakan A. serangga, B. tanah, C. tikus, D. daun. Jadi makanan kupu-kupu itu saat menjadi ulat adalah daun. Ulat akan makan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan energinya dengan memakan daun sebanyak-banyaknya. Setelah dirasa cukup, maka ulat tersebut akan berhenti makan. Soal nomor 18. Ulat yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan tekstil adalah A. ulat sawah, B. ulat sutra, C. ulat pisang, D. ulat padi. Adik-adik pasti tahu bahwa salah satu bahan dasar
tekstil pembuatan kain sutra adalah ulat sutra. Soal nomor 19. Tahapan kupu-kupu akan berhenti bergerak saat menjadi A. Telur, B. Larva, C. Kepompong, D. Imago. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di atas, bahwa kupu-kupu itu akan berhenti bergerak saat menjadi kepompong. Soal nomor 20. Di bawah ini merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, kecuali A. Kecoa, B. Capung, C. Jangkrik, D. Kupu-kupu. Adik-adik masih ingat bahwa metamorfosis tidak sempurna itu mengalami 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahapan, yaitu telur, larva atau ulat, kepompong atau pupa, dan terakhir imago. Jadi jawaban yang benar adalah kupu-kupu, karena kupu-kupu mengalami 4 tahapan, yaitu telur berubah menjadi larva atau ulat berubah menjadi kepompong atau pupa, dan terakhir imago. Demikian adik-adik pembahasan Ibu tentang daur hidup hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Jangan lupa adik-adik memberikan apresiasinya dengan memberikan subscribe dan like terhadap channel ini. Terima kasih.